Oke guys, sekarang kita bikin tutorial belajar isi refrigeran atau biasa disebut freon R32 yang kaleng mini ya. Ini original Tanaka. Video ini untuk teman-teman pengguna AC yang mau isi sendiri ya, freon di AC-nya. Tapi sebelum lanjut, perlu gue tegaskan lagi, freon atau refrigeran ini di mesin pendingin itu selama tidak ada kebocoran, selamanya tidak akan pernah habis ya guys. Jadi refrigeran atau freon ini walaupun dia sama berupa gas, sama kayak gas LPG gitu bentuknya, tapi dalam hal pemakaian berbeda dengan gas LPG yang di kompor itu. Kalau gas LPG di kompor itu semakin sering kita pakai, lama-lama habis ya, perlu di-refill ulang lagi. Nah, kalau refrigeran atau freon di AC itu beda, guys. Freon atau refrigeran itu hanya berputar di 4 komponen utama AC. Di dalam 4 komponen utama AC, yaitu kompresor, kondenser, kapiler, evaporator. Jadi dia hanya berputar di dalam 4 komponen utama AC. Jadi selama tidak ada kebocoran ya nggak akan habis, cuman gitu-gitu aja ya, muter-muter aja. Nah, untuk isi refrigeran atau freon ini, teman-teman perlu alat. Tanpa alat, alat pendukung kerjanya teman-teman nggak bisa ya. Alat apa aja? Ini dia guys. Ini alat-alat yang perlu teman-teman siapkan ya. Yang pertama itu obeng plus. Di sini gue pakai bor Bonkyo, bor portable ini ya. Kalau teman-teman punya ya lebih bagus ya. Tapi kalau nggak punya pakai obeng plus juga nggak apa-apa ya. Kita cuma perlu obeng plus aja nih. Lalu manifold gauge atau analyzer. Di sini gue pakai yang double ya. Double itu maksudnya ini guys, bulatan jarum ini. Ada yang single, ada yang double. Kalau single kan cuma biru satu doang. Kalau double ini ada dua. Lalu di sini tang ampere atau klemeter digital, pakai palu ya. Bisa juga teman-teman pakai yang murahnya, pakai tang ampere Aneng ST180. Lalu alat selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan adaptor nipple. Nih, nanti fungsinya ini untuk pada saat memasang manifold ini, selangnya itu tidak ada freon atau refrigeran yang terbuang, masang dan melepas. Lalu kunci Inggris, di sini gue pakai kunci Inggris Daily. Dan di sini test pen. Teman-teman perlu punya test pen ini ya, kecil tapi penting. Lalu tentu saja harus punya refrigeran atau freonnya. Di sini kita pakai refrigeran atau freon original dari Tanaka ya. Tanaka, kaleng mini. Oke guys, sebelum lanjut, gue mau jelasin dulu cara kerja AC atau cara kerja mesin pendingin yang menggunakan refrigeran atau freon ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, semua mesin pendingin yang pakai refrigeran atau freon itu sama semua prinsip dasar kerjanya. Mau itu AC, kulkas, ice maker, AC gedung, AC mobil sama semua ya guys. Nah, di mesin pendingin yang menggunakan refrigeran atau freon ini wajib memiliki 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator. Kompresor yang mana? Kompresor yang ini guys. Ini komponen utamanya ya. Jadi kalau di mesin pendingin itu ini bisa diibaratkan jantungnya ya, jantungnya. Lalu kondenser yang mana? Kondenser itu kisi-kisi yang di outdoor, yang di mesin luarnya itu ya. Nah ini, kondenser itu ini, yes. Kisi-kisi ini, pipa-pipa ini pipa-pipa semua ya. Nih, di dalam ini juga pipa-pipa nih. Kondenser semua, ini kondenser semua. Yang kisi-kisi di luar ini, di mesin luar itu namanya kondenser semua ya. Oke. Komponen yang ketiga yaitu kapiler, guys. Kapiler itu gini. Nih, ini pipa ya. Pipa yang segede lidi, ini dilewati freon juga, guys. Pipa kapiler namanya. Nah, yang keempat yaitu evaporator. Evaporator itu kisi-kisi yang ada di mesin AC yang di dalam kamar itu, guys. Nih. Semua ini namanya evaporator ya. Yang namanya U-bend apa? U-bend ini nih, pipa evaporator yang melengkung huruf U itu. U-bend ya, U-bend kayak gitu, guys. Ini evaporator namanya. Nah, jadi teman-teman biar bukan cuman bisa ngisi freon dan nikmatin dinginnya AC. Jadi di sini teman-teman juga wajib paham cara kerja AC ya. Jadi freon atau refrigeran itu berupa gas, itu ada di dalam, bermula dari dalam kompresor ini, dipompa. Ini kompresor ini fungsinya memompa dan nyedot ya. Jadi dia bisa mompa, bisa nyedot. Pipa yang di atas kompresor ini mompa, pipa tekan ya. Lalu yang di satu lagi ini nyedot guys. Nah, yang di akumulator yang sebelahnya ini kan ada tabung kecil lagi nih. Ini dia nyedot ya. Yang atas ini mompa, yang ini nyedot. Jadi
Kalau teman-teman lihat di outdoor itu ada pipa kecil, pipa gede. Nah, pipa kecil ini pipa yang sambungan dari atas kompresor ini. Dia tekannya niup. Nah, pipa yang gede ini dia sambungan dari akumulator ini, nyedot. Oke, kita lanjut guys. Jadi kompresor ini mompa dan nyedot cara kerjanya ya. Nah, jadi refrigeran atau freon tadi dipompa lewat pipa tekan ini. Dia niup ya. Cus ke sini. Dari sini lanjut ke sini. Nah, ini sambungannya guys. Dia langsung masuk si freon atau refrigeran ini ke kondenser. Kondenser ini yang kisi-kisi belakang outdoor ini ya. Nah, freon tadi lewat sini terus ditiup ke sini, ke pipa ini, langsung ke sini terus sampai ke bawah sini ya. Ini pipa semua, dilewatin freon semua. Nah, freon atau refrigeran ini pada saat di dalam kondenser, pipa kondenser ini panas dan bertekanan tinggi ya. Lalu ujung kondenser ini di sini guys, di bawah ini nih. Nah, ini ya. Kalau dia masuk lewat atas, paling atas tadi, nah ujungnya di paling bawah sini. Terus sampai ke kapiler guys. Nih ujungnya nyambung ke kapiler. Nah, pada saat di kapiler ini si freon atau refrigeran ini yang bertekanan tinggi tadi diturunkan tekanannya guys. Jadi fungsi kapiler ini untuk menurunkan tekanan refrigeran yang bertekanan tinggi tadi, diturunkan tekanannya, dikabutkan. Jadi kapiler ini kayak spuyer, kayak apa, injektor gitu ya, pengkabutan, dikabutin ya. Lalu masuk ke sini. Nah, setelah dikabutkan dia sudah jadi dingin ya, ngelewatin pipa kecil ini. Makanya pada saat kompresor hidup normalnya AC itu pipa ini basah ya, basah, berair gitu, berkeringat. Nah, basah atau berkeringat ini apa? Itu kondensasi, air kondensasi. Jadi kondensasi itu kalau teman-teman lihat air di dalam botol air, mineral itu yang dingin ya, di luarnya ini berkeringat, sama kayak gitu guys, karena perbedaan suhu. Jadi dia menghasilkan kondensasi. Sama misalkan kopi ini teman-teman cemplungin es batu di dalamnya, maka di luar gelas ini berkeringat ya. Itu air kondensasi namanya. Sederhananya seperti itulah gambarannya ya. Oke, lanjut. Freon yang udah dingin tadi ngelewatin pipa ini, terus lewatin pipa, gulungan pipa itu sampai ke situ. Nah, ini. Itu yang masuk ke arah indoor ya. Nah, nembusnya ke sini, guys. Pipa tadi ya, nembus ke sini. Nah, ini masuk ke evaporator. Terus ngelewatin ini pipa-pipa semua ini. Pipa semua ya, tuh. Masuk ke sini, muter lagi ke sini, sampai ke sini, sampai ke ujung ini. Nah, gitu. Nah, dinginnya AC itu dari mana? Jadi freon yang dingin tadi dia ngedinginin pipa sama ngedinginin kisi-kisi ini, guys. Kisi-kisi ini jadi dingin, pipanya dingin, itu ditiup oleh kipas angin yang di dalam kipas. Oh, kipas ya, dalam ini ada kipas blowernya. Jadi gambaran sederhananya AC itu misalkan ada kipas angin ya. Kipas angin terus di depannya teman-teman taruhin es batu. Maka keluarlah udara dingin ya. Sama seperti itu, guys. Sama seperti AC ini, gambaran sederhananya gitu, guys. Nah, freon yang dingin tadi balik lagi ke sini, disedot lagi, guys. Sedot balik lagi ke kompresor. Nah, balik lagi dari evaporator itu masuk ke pipa-pipa lagi, dia ngelewatin pipa gede nih. Pipa gede ini kan nyedot tadi, nyedot terus masuk sini. Terus ini sambungan pipa yang nyedot tadi, pipa gede sini, langsung ke sini ya, dari sini masuk ke sini, muter ke sini, masuk lagi ke sini ke akumulator, guys. Nih, tabung kecil ini akumulator namanya. Nah, akumulator ini punya fungsi sebagai penampung sementara refrigeran atau freon cair bertemperatur rendah dan campuran minyak pelumas atau oli, guys, dalam kompresor ya. Selain itu, akumulator juga berfungsi untuk mengatur masuk. Nah, guys, selain itu akumulator ini juga berfungsi untuk mengatur sirkulasi aliran bahan freon atau refrigeran agar bisa keluar masuk melalui saluran yang terdapat di bagian atas akumulator atau pipa hisap atau low pressure ya, untuk mencegah agar refrigeran atau freon cair tidak mengalir ke dalam kompresor. Disinilah akumulator bekerja mengkondisikan wujud refrigeran tetap dalam wujud gas. Sebab ketika wujud freon atau refrigeran berbentuk gas akan lebih mudah masuk ke dalam kompresor sehingga tidak merusak bagian dalam kompresor, guys, gitu ya. Oke, jadi gitu ya, guys. Jadi freon atau refrigeran ini hanya berputar dalam 4 komponen utama AC tadi, yaitu kompresor, kondenser, kapiler, evaporator yang di indoor tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengisian freon atau refrigeran ini.
Oke, untuk isi freon itu langkah pertama teman-teman pastikan AC-nya hidupin dulu ya. Dihidupin dulu, angka temperatur di mode cool, angka temperatur setting aja di 24. Selanjutnya kita ke mesin yang luarnya. Setelah di belakang, teman-teman ambil tes pen, pastikan dulu di sini tidak ada arus bocor ya. Dites dulu pakai tes pen, body-bodinya ini untuk menghindari tersengat listrik. Kalau misalkan di sini terpantau nyala tes pennya ada arus bocor, cari dan perbaiki dulu sumber kebocoran arusnya. Setelah dipastikan aman, teman-teman buka ini. Nah, ini ya. Buka. Lalu selanjutnya pasang tang ampere ya guys. Tang ampere. Selektor di posisi A ya. Jadi untuk isi freon itu nanti patokannya ampere dan tekanan guys. Selektor di A ya. Nah, ampere nanti di sini 1,8 ya, 1,6. Kita anggaplah ini kurangnya kita harus isi. Kita buka, tutup pengaman port pengisian freon atau pentil pengisian freon ini ya, pakai kunci grease guys. Tarik ke atas untuk buka ya. Nah, selanjutnya teman-teman pasang adapter nipple ini ya. Nah, di selang ini kan ada 3 selang nih, selang biru, kuning, merah. Nah, pasang adapter ini di selang yang biru. Gantungin dulu ini di sini. Ambil ujung selangnya. Teman-teman pasang ini ya, gini. Nah, ini tarik mundur, guys. Nah, putar mundur. Jadi ada jarak ya. Jadi dia belum menekan. Jadi cara kerjanya adapter ini di penekan. Pada saat kita rapetin begini, dia akan menekan ya. Ini akan mendorong ke depan. Menekan apa? Menekan pentil ini nanti. Pentil. Untuk itu kita mundurin dulu biar dia belum menekan ya, agar kita bisa memasang. Lalu kita pasang ke sini guys. Nah ya. Nah ini belum terpantau tekanan karena belum menekan ya, jadi belum terpantau. Pastikan semuanya kencang ya. Ini kencang, ini juga kencang, ini juga udah kencang nih, kencangin. Kencangin semua. Selanjutnya kita pasang refrigeran atau freon ini di selang warna kuning ya. Warna kuning yang tengah. Kita buka dulu ini. Oke, kita buka. Nah ini berupa gas ya. Oh, keras sekali guys. Karena ini masih perawan, masih keras banget, kita pakai bantuan tang guys. Nah, tuh, ini gas ya. Oke, selanjutnya selang warna kuning ya, yang tengah ini. Kita ambil ujungnya, pasang ke tabung guys. Tabung freonnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam selang ini ada udara terjebak ya. Selang ini udara terjebak. Untuk mengeluarkannya, teman-teman buka selang freonnya, buka. Oke, untuk membuang udara yang terjebak di selang, kita buka dikit freonnya, kerannya buka. Setelah itu, kita buka di sini guys. Oh ini, kita langsung aja sini. Langsung aja di sini guys. Kita buka ini. Jadi bisa terbuang semua, yang di dalamnya warna biru juga terbuang ya. Nah, dia keluar dari sini. Sekiranya udah cukup, baru teman-teman kencangin. Oke. Artinya udara yang terjebak di dalam selang ini, selang manifold ini sudah terbuang semua ya. Sudah bersih udaranya. Selanjutnya kita buka ini guys. Kita tekan ya. Nah, kita putar penekan pentil ini, adaptor nipple-nya kita putar ya, agar terpantau tekanannya nanti. Nah, sekarang dia terpantau di 106
160 ya, 160. Sebenarnya ini cukup ya guys, 160. Tapi karena kita tutor, jadi kita anggap kurang ya, kita kurangin, kita tambahin aja. Jadi, nah untuk isi freon ini nanti patokannya di ampere ya, ampere dan tekanan. Pastikan freonnya sudah dibuka ya guys, keran ini udah dibuka. Dan untuk ngisi freon itu teman-teman nggak boleh buka kerannya terlalu full ya, pelan-pelan aja guys. Jadi pelan-pelan, sedikit-dikit ya. Nah itu jarum bergerak naik, setelah tekan 5 detik tutup sampai ampere naik. Jadi ampere ini naik kalau tekanannya naik, tekanan freon naik, ampere naik. Jadi kalau freon kita masukin, kita isi dari 160 jadi 170, dia naik lagi guys, ampere juga ikut naik. Jadi ampere ini seiring dengan naik turunnya freon ya. Kalau freonnya kurang, ampernya juga kurang. Jadi kalau misalkan tekanannya turun, ampere turun. Tekanan naik, ampere juga naik guys, kayak gitu. Kalau misalkan kurang, masukin lagi ya. Set, masukin dikit lagi. Putar pelan-pelan 5 sampai 10 detik. Gak usah banyak-banyak, gak usah lebar-lebar bukanya ya. Gak usah masuk sekaligus. Masukin dikit-dikit aja, masukin dikit-dikit, tutup lagi, ampere naik lagi kayak gitu. Nah, di sini kan patokannya ampere. Nah, di sini patokannya kan ampere 1,8. Sebenarnya kita nggak usah pasin 1,8 ya, 1,6 juga cukup. Nanti kalau AC-nya kotor juga ampere akan naik, guys. Karena tekanan juga udah nyampe sebenarnya ya. Sudah di 160-an. Jadi cukup, guys. Nah, dia naik lagi ya. Kalau teman-teman pasin ke 180, nanti dia ngepres ya. Kalau saat AC-nya kotor, ampere bisa naik jadi 2 berapa, overheat kompresornya, ampernya tinggi. Kalau ampere tinggi nanti wattnya juga gede ya. Jadi cukup segitu aja guys. Oke, kita anggaplah ini udah cukup ya. Kalau udah cukup, teman-teman tutup kerannya ini, keran tutup. Terus dilepasin guys, kita lepasin ya. Kalau udah cukup tuh, dia ampere 1,7 ya. Jadi 1,7. Terus kita tarik mundur nih adaptornya ya. Tarik ke belakang penekannya ini. Nah, gitu guys. Tadi pastikan sudah ditutup ya. Tarik ke belakang. Nah, barulah kita lepas guys. Oke, selesai ya. Selesai 1,6, rapihin, lepasin tang ampernya, tutup lagi pengamannya. Udah guys, selesai ya, tinggal rapiin alat-alat ini. Oke gitu ya guys, untuk teman-teman yang mau isi freon sendiri, ikutin aja kayak tadi guys ya. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semuanya.